Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN, perkenalkan nama saya Abdullah Qadir Jailani. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG di Universitas Negeri Medan, program studi perhotelan dan jasa pariwisata dengan nomor peserta 2023-23-1805. Saya akan melakukan uji kinerja di SMK Negeri 1 Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB pada kelas 10 Usaha Layanan Pariwisata pada hari ini, Selasa 13 Juni 2023. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Ya, bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah. Ya, masih semangat kan untuk belajar hari ini? Masih. Ya, harus tetap semangat walaupun kita belajarnya siang hari, ya jam terakhir. Nanti dulu kita berdoa. Ya. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya agar lebih bermanfaat. Ya, sebelum kita mulai dipimpin dulu untuk awal pembelajaran hari ini. Silakan, Pak Bas. Sebelum mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, memang cuacanya sudah terik. Ya, hari ini kita akan membahas tentang kerjasama yang efektif antar kolega dan pelanggan. Ya, materinya masih sama, cuma kita akan mengulang dulu untuk materi yang kemarin. Ya, apakah ada yang masih ingat tentang materi yang kemarin tentang komunikasi? Ada yang tahu pengertian komunikasi? Ya, silakan Nazka. Perkenalkan, nama saya Azka Udori Husna. Pengertian komunikasi adalah proses pengalihan ide dari suatu sumber ke sumber penerima atau lebih, dengan tujuan agar mengubah tingkah laku. Ya. Ya, terima kasih. Terus komunikasi ada dua macam, yaitu ada yang bisa menyebutkan komunikasi apa aja? Ya, silakan. Ya. Komunikasi verbal dan komunikasi non verbal. Ya, terima kasih. Untuk komunikasi sendiri ada tadi sudah dijelaskan teman-teman kalian, ada komunikasi verbal dan non verbal. Komunikasi verbal itu komunikasi ya kayak kita ini lagi berbicara ini. Ya, komunikasi non verbal itu dengan gerakan. Ya, kalau kita mau menunjuk, ya misalnya kita lagi sariawan nih, lagi tidak enak badan, tidak enak tenggorokan. Ya, ada yang bertanya mana jalan ke Taman Narmada, bisa saja kita cuma nunjuk gitu, ya itu komunikasi non verbal. Ya, ya, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Depan dari Star. Ya, kenapa tidak masuk? Kita. Oh iya. Sebelum kita bahas tentang materinya, kita saksikan dulu video pemaparan tentang bagaimana komunikasi di salah satu travel agent. Ya, Bapak akan tampilkan video tentang komunikasi di tempat kerja. Oke.
Satu orang aja, ya. Kita kelompok ini yang maju, ya. Kita kelompok ini aja. Biar tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marsaya Dinusa dari kelompok 3. Saya mewakili kelompok saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan komunikasi kepada pelanggan. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian komunikasi dan juga pelanggan. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi diartikan sebagai pengiriman dan penerimaan pesan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Menurut KBBI, komunikasi adalah pengiriman. Komunikasi diartikan sebagai pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau lebih yang sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Dan pengertian pelanggan adalah orang-orang yang membeli dan menggunakan suatu produk. Selanjutnya di sini saya akan membahas jenis-jenis komunikasi. Kita berkomunikasi bukan hanya bertatap-tatapan antara satu orang dengan orang lainnya, tetapi komunikasi juga bisa dilakukan dengan komunikasi tulis dan juga komunikasi visual. Komunikasi visual atau penggambaran yang hanya terbaca oleh panca indera. Nah, di sini saya akan memberikan tips komunikasi yang baik dengan pelanggan. Yang pertama, berikan kesan pertama yang baik. Kesan pertama atau first impression itu merupakan salah satu unsur penting yang pada saat kita melakukan komunikasi dengan pelanggan. Nah, kesan pertama itu kan bisa mempengaruhi ke bagaimana hubungan kita dengan pelanggan ke depannya. Lalu yang kedua, menebar senyuman dan ramah kepada pelanggan. Gak mungkin kan kita itu membawa aura atau vibes yang misalkan sedih, marah, emosi, dan lain sebagainya. Kan kita harus membawa vibes-nya itu ceria, ramah, dan juga tersenyum kepada pelanggan. Dan yang terakhir, gunakan kalimat dan bahasa yang mudah dipahami. Misalnya kita punya pelanggan yang berasal turis yang berasal dari Australia. Kita tuh boleh menggunakan bahasa Inggris, jangan menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh pelanggan kita atau tamu kita agar tidak terjadi miskomunikasi di antara si tour guide ataupun si turis atau pelanggan. Kemudian tadi hasil diskusi kelompok kami terdapat 2 pertanyaan, yaitu bagaimana cara memberikan pelayanan efektif kepada pelanggan dan juga standar kinerja yang baik agar memberikan pelayanan prima. Yang pertama di sini saya akan menjawab cara memberikan pelayanan efektif kepada pelanggan. Yang pertama, kita tuh harus responsif terhadap pelanggan. Maksudnya gimana, Ren? Responsif. Responsif itu kita harus peka terhadap pelanggan kita, apa yang dibutuhkan oleh pelanggan kita, dan juga bagaimana kita melakukan pelanggan kita dengan baik. Maksudnya misalkan kita membawa turis atau pelanggan ke Taman Armada. Nah, di sana misalkan ada kan pedagangan asongan atau pedagang kaki lima yang berkeliaran atau berjalan-jalan. Bisa saja pelanggan kita itu tidak kurang nyaman dengan kehadiran pedagang asongan atau pedagangan kaki lima tersebut. Jadi kita harus responsif atau peka terhadap, oh ini pelanggan saya nggak suka kalau ada pedagang kaki lima kayak gini, dia kurang nyaman. Jadi kita bicarakanlah baik-baik dengan si pedagang tersebut, bilangnya kayak maaf Bu, ini turis saya nggak usah biasanya kan ada kalau di tempat wisata itu kita tuh dipaksa untuk membeli suatu produk mereka, misalnya mereka jual gelang atau apa kan dipaksa gitu. Nah, pelanggan kita kurang nyaman lah gitu. Jadi kita bisa membicarakan kepada penjual. Yang kedua, aktif mendengarkan. Aktif mendengarkan di sini seperti tadi, aktif mendengarkan keluh kesah dari pelanggan kita, apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kita untuk membuat si pelanggan kita itu nyaman dan aman tentunya. Kemudian yang ketiga, perhatikan pelayanan. Usahakan
kita itu memberikan pelayanan yang terbaik lah kepada pelanggan kita, jangan setengah-setengah gitu. Dan masuk ke soal yang kedua, yaitu standar kinerja yang baik agar memberikan pelayanan prima. Yang pertama, melayani pelanggan dengan sepenuh hati. Nah, melayani pelanggan dengan sepenuh hati ya sama mirip-mirip, hampir mirip dengan perhatikan pelayanan tadi. Nah, melayani pelanggan itu dengan bersungguh-sungguh dan memperhatikan apa saja yang disukai dan tidak disukai oleh pelanggan kita. Kalau bisa, kita itu mencari tahu terlebih dahulu tentang gimana sih karakter pelanggan kita, dan juga apa yang mereka suka atau mereka tidak suka. Lalu yang kedua, memperhatikan keselamatan kerja. Nah, ini penting banget untuk memperhatikan keselamatan kerja atau SOP. Nah, dalam pekerjaan kan kita tidak ingin yang namanya kecelakaan kerja ya. Nggak ada yang mau kecelakaan kerja. Jadi kita itu dalam bekerja harus memperhatikan keselamatan kerja antara kita dengan pelanggan kita. Nah, masuk yang ke papa yang terakhir adalah memperhatikan penampilan. Nah, ini juga termasuk salah satu pokok penting dalam komunikasi kita komunikasi kita dengan pelanggan kita. Memperhatikan penampilan. Masa kita kalau mau bawa tamu kan bajunya acak-acakan, nggak niat, nggak rapi gitu, nggak wangi kan, kayak kesannya nggak niat banget gitu membawa tamu ke jalan-jalan. Sedangkan kalau tamunya itu udah rapi, udah wangi, udah cantik, udah ganteng, terus kita sebagai leadernya itu nggak niat dan acak-acakan, itu kayak nggak sopan lah gitu. Pokoknya sebisa mungkin perhatikan penampilan, pokoknya rapi, bersih dan wangi, itu yang terpenting. Nah, mungkin udah 5 menit. Boleh. Ya, mungkin segitu saja yang hasil dari diskusi kelompok saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan dulu buat teman kalian, Mas Ayu yang sudah masuk. Ya, memang teman kalian ini ya hobinya ya berbicara, makanya ketika dia menjelaskan itu lebih panjang, lebih detail lagi ya. Silakan kelompok selanjutnya. Kelompok berapa ini? Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrina Rosada. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum masuk ke hasil diskusi kelompok saya akan menjelaskan tentang beberapa materi tentang komunikasi. Komunikasi adalah proses pemindahan pesan dari komunikator kepada penerima atau komunikan. Komunikasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari oleh setiap manusia. Dalam komunikasi yang efektif diperlukan beberapa unsur sebagai berikut. Yang pertama, komunikator, pesan, saluran, dan komunikan. Fungsi dan tujuan komunikasi. Secara umum, suatu komunikasi dilakukan untuk menyampaikan informasi, mendidik, menghibur, dan untuk mengarungi. Di samping itu, komunikasi juga bertujuan membuat komunika, menunjukkan perubahan sikap, perubahan pendapat, perubahan perilaku, dan perubahan sosial atau partisipasi sosial. Proses komunikasi dibagi menjadi 2, yaitu proses komunikasi primer dan proses komunikasi secara sekunder. Proses secara primer adalah proses penyampaian pesan kepada orang lain dengan menggunakan lambang sebagai media. Proses secara sekunder adalah proses penyampaian pesan kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua. Media kedua seperti surat, telepon, surat kabar, televisi, email, dan lain-lain. Komunikasi sangat efektif dalam mempermudah seseorang dalam memahami suatu pesan atau informasi, sehingga permasalahan yang kompleks seperti kesalahpahaman dapat
dicegah dengan komunikasi interpersonal yang baik. Ada 2 pertanyaan. 1. Bagaimana cara kalian memberikan pelayanan yang efektif kepada pelanggan? Yaitu dengan cara menyapa pelanggan dengan baik, tetap ceria, hormat dan sopan selama melayani pelanggan, aktif mendengarkan pelanggan saat membeli barang, pahami produk, pertahankan sikap positif, responsif, fokus dukungan kepada pelanggan, muncul saat ingin membantu, mampu menawarkan saran yang tepat, bantu pelanggan dengan langsung menangani permintaan pelanggan atau memecahkan masalah pelanggan. Yang kedua, bagaimana cara mencapai standar kinerja yang baik agar dapat memberikan pelayanan yang prima? Dengan cara mendengarkan keluhan pelanggan, menjaga kesabaran, menjaga kesopanan, tepat janji, mencari solusi tepat, akui kesalahan, selesaikan percakapan dengan cara yang bermanfaat, jangan hanya pada saat channel. Komunikasi yang lebih personal, sikap yang strategis khusus untuk mengatasi keluhan pelanggan. Sekian dari saya, yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih buat kelompok 2. Kasih aplaus. Beli kasih tepuk tangan. Ya, nanti kalian setelah kelompok yang lain maju, kalian boleh memberikan tanggapannya ya. Kita lanjutkan saja ke kelompok berikutnya dan kelompok siapa yang maju? Leo, silakan. Kelompok 3, silakan. Memang harus terhadap pelanggan, biar pelanggan menyenangi atau suka terhadap kita. Dan di sini juga harus perhatikan penampilan kita. Waktu kita melayani pelanggan, kita harus perhatikan penampilan kita, rapi atau tidaknya, itu penting. Kita harus rapi di depan pelanggan dan juga wangi. Itu. Bersikap jujur. Bersikap jujur adalah mantap di depan pelanggan itu. Mantap di depan pelanggan. Dan biar kita mendapat banyak rezeki. Alhamdulillah. Siapkan Silakan dipercepat ini. Dan ini ada lagi satu, mempersiapkan strategi atau untuk mengatasi keluhan pelanggan. Recording in progress. Strategi ini penting jika ada keluhan pelanggan. Bagaimana caranya itu pelanggan harus senang terhadap kita dengan strategi kita harus mantap terhadap pelanggan. Ya, ini yang saya bisa sampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih untuk kelompok 3. Selanjutnya karena waktu, ya silakan kelompok 4 ya. Ya, Nobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabia Herlina, saya perwakilan dari kelompok 4 dan saya akan menyampaikan presentasi tentang komunikasi. Sebelum kita masuk, pertama-tama kita akan membahas pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses pengalihan ide dari satu sumber ke suatu penerima atau lebih dengan tujuan agar mengubah tingkah laku. Pengertian komunikasi adalah suatu proses pada seseorang yang berusaha untuk memberikan pengertian dan informasi dengan cara menyampaikan pesan kepada orang lain. Dan saya akan membacakan soal yang tadi diberikan. Soal pertama adalah cara memberikan pelayanan yang efektif. Caranya adalah sapa pelanggan secara bersahabat. Sapaan yang bersahabat tidak hanya dilihat dari tutur kata. 2. Selalu hadir untuk menyelesaikan masalah pelanggan. 3. Langsung tangani masalah pelanggan. 3. Tetap ceria, hormat, dan sopan selama berinteraksi. Soal yang kedua adalah standar kinerja yang baik agar memberikan pelayanan prima. Caranya, 1. Memberikan sapaan ramah. 2. Berikan batasan waktu pelayan. 3. Memberikan waktu yang tidak panjang. 4. Responsif dan reaktif. 3. Lakukan survei dan evaluasi. 4. Perhatikan penampilan. Sekian presentasi saya hari ini. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Amin. Selamat siang dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikan tepuk tangan dulu buat teman-teman. Ya, sudah semuanya kelompok maju presentasi ya. Kalau ada yang mau memberikan tanggapan dari kelompok-kelompok yang tadi sudah, ya silakan. Berdiri aja. Saya lihat Novia dalam menjelaskan materinya sudah lancar dan mudah dipahami. Tapi revisi sedikit, tapi Novia terlalu banyak membaca buku. Tapi udah bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Ada lagi yang mau menanggapi? Ya silakan. Jadi Rio sudah bagus dalam menyampaikan materi, tetapi terlihat sangat gugup dalam menjelaskan materinya. ya. Terima kasih. Ya, perhatikan semuanya. Ya, sebelum kita ke proses selanjutnya, ya, masih semangat kan? Semangat, walaupun kita jam terakhir, ya, kita harus tetap semangat biar apa yang kita pelajari hari ini biar lebih bermanfaat lagi, ya. Untuk hari ini ada yang bisa menyimpulkan proses pembelajarannya apa yang kita sudah, ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Rizal Maulana Yahya. Saya akan menyampaikan kesimpulan yang kita dapat di pelajaran hari ini. Kesimpulan yang kita dapatkan pada pembelajaran ini adalah tentang berkomunikasi efektif dengan pelanggan dan pelayanan yang efektif kepada pelanggan. Kita bisa mempelajari tentang hubungan timbal balik antara seorang individu yang menyampaikan pesan atau komunikasi kepada seorang individu yang menerima pesan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Dan juga bisa mengambil pelajaran cara pelayanan prima, yaitu melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada pelanggan sehingga pelanggan merasa puas. Secara umum tujuan prima yaitu memberikan pelayanan sehingga
bisa memenuhi dan memuaskan para pelanggan. Efeknya perusahaan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Mungkin itu saja kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, tadi teman kalian sudah menyimpulkan tentang pembelajaran kayak kita hari ini. Ya, Pak Guru mau menegaskan lagi. Itulah gunanya. Kenapa Pak Guru hari ini pakai map? Ya, biar komunikasi kita lancar. Karena ini harus sudah suasananya, cuacanya mendung, ya, keadaan, ya, suara kita sudah habis dari tadi mungkin untuk proses pembelajarannya. Makanya Pak Guru menggunakan map ini, ya, pengeras suara ini, ya, agar komunikasi kita lancar. Kemudian tadi yang sudah dijelaskan sama teman-temannya yang presentasi tadi tentang bagaimana pelayanannya, ya, efektif, ya, ada yang tadi tentang keramah tamahan, senyum, ya, itu perlu kalian pelajari lagi, ya. Nanti kalian bisa cari di internet, di buku paket yang sudah kalian miliki itu ada tentang komunikasi budaya lain antar negara itu, ya. Di pertemuan yang akan datang nanti kita bahas yang itu tentang komunikasi antar budayanya, ya. Masih semangat kan? Ya. Di sana di LKPD yang kalian sudah tadi yang sudah kalian dapatkan itu masing-masing nanti ada tugas individunya, ya. Tugas individunya, tugas mandirinya, kalian bisa mengerjakannya itu, ya, di rumah, ya. Karena untuk proses pembelajaran selanjutnya itu kita akan mempelajari tentang komunikasi antar budaya, ya. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita menutup, silakan. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Bagaimana cara kita berkomunikasi terhadap antara kita dengan pelanggan agar tidak terjadi miskomunikasi pada saat bekerja? Oh iya. Nah, pertanyaan dari teman kalian itu, ya, bisa kalian buat jadi PR kalian juga. Paham? Ya. Tadi pertanyaannya bagaimana cara kita agar tidak terjadi miskomunikasi, ya. Nanti pertanyaan dari teman kalian ini dari Mas Ayu, ya. Dari Mas Ayu ini bisa kalian cari di internet. Biar kalian cari tahu bagaimana proses-proses komunikasi biar lebih efektif lagi, ya, untuk pembelajaran selanjutnya. Bisa dipahami? Ya. Saya tidak akan menjawab pertanyaan itu, ya, karena pertanyaan itu saya buat jadi PR. Selain PR yang bakalan ada yang di lembaran yang tadi itu, ya, itu gunanya ketika kalian sudah merespon memiliki pertanyaan-pertanyaan itu akan membuat kalian bersemangat lagi untuk lebih belajar, ya, tentang cara komunikasi, tentang cara berinteraksi dengan orang lain atau pelanggan kalian nanti. Karena di kerjasama yang efektif ini kalian banyak sekali yang harus kalian pelajari nanti. Ya, karena sudah waktunya kita pulang, ya, karena kita sudah setengah 2 lebih, ya. Kita akan mengakhiri, ya, pertemuan kita hari ini. Bapak ingatkan lagi, ya, nanti tugasnya itu, ada kan tugasnya? Ya. Ya, saya lihat, ya, itu kalian kerjakan sendiri-sendiri, bukan berkelompok lagi, ya. Nanti dikerjakan di rumah, ya, dikerjakan, nanti dikumpulkan, ya. Kalian boleh nyari jawabannya di buku paketnya, di internet. Gunakan HP kalian untuk komunikasi sendiri, ya. Kalian bisa menggunakan komputer atau apapun itu, ya, menunjang proses komunikasinya, ya.
Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri ya untuk pertemuan kali ini. Ya. Sebelum kita mengakhiri, silakan ketua kelas pimpin lagi. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Untuk ketegangan dan keyakinan kita masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Masih semangat kan? Masih. Kalian semangat untuk pulang ke rumah. Ya. Sekarang kalian boleh ya, tapi sebelum pulang kalian rapikan dulu Meja. bukunya ya. Sudah? Kalau sudah dirapikan bukunya ya antar budaya ya. Kemudian jangan lupa juga kerjakan tugasnya itu ya, pilihan ganda itu PR-nya ini yang ada di LKPD-nya itu. Besok kita bahas ya. Besok Pak Guru nilai yang tadi sudah ada penilaiannya di Pak Guru masing-masing kelompok tadi ya. Nanti itu dikumpulkan ya. Itu saja dari Pak Guru hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.